Selamat datang di channel ini, sahabat-sahabatku yang terkasih. Selama ini ada tuduhan dari agama lain bahwa gereja Katolik menyembah patung. Dugaan saya, tuduhan ini diberikan karena ada beberapa alasan. Satu, mereka melihat adanya praktek berdoa di depan patung oleh umat Katolik. Sebagai orang yang berada di luar lingkaran gereja Katolik dan tidak mengerti iman Katolik dengan benar berhubungan dengan praktek berdoa di depan patung, lantas praktek tersebut dijudge sebagai suatu penyembahan berhala. Dua, menurut hemat saya, tuduhan itu bisa jadi berlandaskan pada praktek yang berlebihan dari sejumlah umat Katolik. Misalnya, ada yang menganggap patung, rosario, dan semua alat rohani yang lain dianggap sebagai jimat. Padahal semua itu adalah sarana doa di dalam gereja Katolik. Tiga, tuduhan ini juga bisa disebabkan oleh salahnya penafsiran terhadap beberapa ayat kitab suci. Padahal kitab suci Kristen tidak bisa dibaca atau ditafsirkan hanya berdasarkan satu atau dua ayat saja. Perlu dilihat juga beberapa hal yang lain, yakni ayat sesudahnya, ayat sebelumnya, konteks keseluruhan dalam suatu perikop, konteks dalam keseluruhan kitab, latar belakang kitab tersebut, latar belakang penulis, dan lain sebagainya. Hal-hal inilah yang harus dilihat juga di dalam menafsirkan kitab suci Kristen atau kitab suci yang dipakai oleh gereja Katolik. Bukan hanya mencomot sana-sini dan dijadikan argumentasi Alkitabiah. Berhubungan dengan alasan ketiga inilah, maka saya suka untuk mengangkat satu teks kitab suci yang sering dijadikan argumentasi biblis atau alasan Alkitabiah terhadap tuduhan bahwa gereja Katolik telah melanggar perintah Tuhan karena sudah menyembah berhala. Teks yang dimaksudkan ialah Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai ayat 5. Di sana tertulis di dalam ayat 4, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ayat 5 berbunyi, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, dan seterusnya. Bagi sejumlah kalangan, dua ayat ini tidak harus dipisahkan sehingga sangat jelas ditekankan bahwa Allah melarang umatnya untuk membuat patung dan sekaligus sujud menyembah di depan patung. Tapi marilah kita melihat bahwa apakah tafsiran tersebut benar adanya. Saya mengajak kita semua untuk melihat beberapa terjemahan yang lain terhadap teks tersebut. Sebab di dalam terjemahan Indonesia, di dalam ayat 4 khususnya, hanya diterjemahkan dengan kata patung. Di dalam New American Bible misalnya, terjemahan yang digunakan ialah grave idols, yang berarti patung berhala. Juga di dalam terjemahan Septuaginta atau terjemahan dari Ibrani ke Yunani menggunakan kata eidolon yang berarti berhala atau juga bisa berarti dewa. Dengan demikian,
Kata patung yang dimaksudkan di dalam ayat 4 adalah patung berhala, bukan patung dalam pengertian pada umumnya. Terjemahan-terjemahan ini akan semakin jelas jika kita membaca Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai ayat 5 dengan melibatkan ayat 3 atau ayat sebelumnya di dalam menafsirkan ayat tersebut. Sebab kita tidak bisa menafsirkan ayat 4 sampai ayat 5 dengan melepaskan begitu saja ayat 3 atau ayat sebelumnya. Karena kita akan kehilangan konteks yang sebenarnya dari keseluruhan teks. Keluaran pasal 20 ayat 3 berbunyi, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Itu artinya yang dilarang oleh Allah ialah secara khusus patung berhala untuk disembah sebagai Allah lain. Inilah kecenderungan orang yang menafsirkan kitab suci Kristen dengan sistem cocok logi, mencomot beberapa ayat kitab suci untuk dijadikan alasan biblis yang akhirnya kehilangan makna sebenarnya dari keseluruhan teks kitab suci. Dalam arti tertentu, sistem penafsiran seperti ini sangatlah berbahaya karena bisa menjurus pada ajaran sesat. Nah, beruntungnya di dalam gereja Katolik ada magisterium atau kuasa mengajar gereja yang bertugas untuk melindungi gereja dari penafsiran dan ajaran-ajaran sesat. Pertanyaan selanjutnya, apakah Allah melarang kita membuat patung? Di dalam Bilangan pasal 21 ayat 8 menulis, "Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah," dalam arti sebuah patung, "ular tedung, dan taruhlah itu pada tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Dalam arti tertentu, yang dilarang oleh Allah ialah patung yang dibuat untuk menyembah Allah lain. Itulah yang dinamakan penyembahan berhala. Selain itu, di dalam teks yang lain, Allah pernah memerintahkan untuk membuat patung ataupun gambar tertentu untuk kepentingan ibadah. Ada beberapa teks yang bisa kita lihat bersama, yaitu Keluaran pasal 25 ayat 1 dilanjutkan ayat 18 sampai 20, 1 Tawarik pasal 28 ayat 18 sampai 19, dan juga dalam Yehezkiel pasal 41 ayat 17 sampai 18. Teks-teks ini berbicara tentang perintah Tuhan untuk membuat 2 kerup atau malaikat dari emas untuk keperluan peribadatan. Sebagai contoh, kita bisa lihat dalam Keluaran pasal 25 ayat 1 dilanjutkan ayat 18 sampai ayat 20. "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, dan haruslah kau buat 2 kerup, dalam hal ini 2 malaikat dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu." Kedua kerub itu tidak dianggap sebagai Allah lain atau sesuatu yang berhala. Tetapi kedua kerub itu adalah gambaran hamba Tuhan. Hal ini sama saja dengan penghormatan kepada santo dan santa atau orang-orang kudus di dalam gereja Katolik. Mereka bukan Allah lain, tetapi gambaran hamba Allah. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan beberapa uraian di atas, maka kita patut memahami beberapa hal. Pertama, saudara-saudari non-Katolik yang menuduh bahwa umat Katolik menyembah patung haruslah memahami bahwa dengan adanya patung atau gambar, maka kita akan merasakan kehadiran dari apa yang digambarkan tersebut.
Pada saat itu kita sedang berdoa secara langsung dengan pribadi-pribadi yang digambarkan lewat patung dan gambar tersebut. Misalnya, patung Yesus itu dihayati sebagai Yesus yang hadir. Kedua, dalam arti tertentu, penggunaan patung, gambar, dan semua elemen artistik lainnya di dalam gereja Katolik adalah untuk mendekatkan atau menghadirkan atau membantu mengingatkan pribadi yang digambarkan. Hal ini sama seperti ketika kita merindukan orang tua ataupun merindukan orang yang kita cintai. Maka kita akan melihat foto mereka. Ketiga, di dalam gereja Katolik, di dalam iman Katolik, kami meyakini bahwa Tuhan juga melarang pemujaan terhadap patung atau gambar dan hal-hal yang lain untuk keperluan penyembahan berhala. Hendaklah ini digarisbawahi bahwa untuk keperluan penyembahan berhala, maka kami mengimani ini juga suatu larangan di dalam gereja Katolik. Karena kami hanya mengimani Allah Tritunggal. Tuhan memberkati kita semua.